Oke, selamat sore untuk rekan Kicau Mania seluruh Nusantara. Semua Kicau Mania yang ada di bumi khususnya. Selain di bumi saya tidak mau menyebut, karena kalau tidak di bumi itu di planet lain dan itu bukan urusan saya. Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal berapa Mas? Sekarang tanggal Nggak tahu kan ya? nggak tahu, lupa. Iya, sama kalau gitu. Iya. Kalau gitu yang penting sekarang hari Jumat sekarang ya. Hari Jumat. Oke. Jumat. Malam Jumat. Tadi kita udah ngelihat prosesi istilahnya dari proses reproduksi Marijan menuju perkawinan, dan sekarang dia ditinggal di kandang bersama kamera yang sudah ada memantau di sana, Mas. Ini sebelumnya ini yang pertama yang saya kesini mau mengulas istilahnya mengulas Marijan, mengulas Mbah Marijan, mengulas juaranya Marijan, mengulas semua tentang Marijan, apa dari awal sampai sekarang istilahnya gimana Marijan itu bisa sampai di seperti inilah, di tingkatan yang istilahnya ya juara atau apa itulah, prestasinya sudah terbukti. Kalau pemirsa istilahnya ingin nyari videonya silahkan, karena ada di YouTube itu sudah banyak yang upload. Saya tidak mau membahas tentang isian atau bunyi atau gaya tarung Marijan, itu sudah ada semua, tinggal ketik aja di YouTube gaya tarung Mbah Marijan, kayaknya udah ada semuanya. Nah, di sini sekarang saya kebetulan bersama dengan perawat yang awalnya dulu adalah pemiliknya. Nah, siapa Mas namanya Mas? Mas Harno. Sebastian. Oh, Hari Sebastian. Ngeri. Iya. Oke, di sini Mas Hari Sebastian sekarang posisinya sebagai apa? Istilahnya pemilik atau perawat atau apa? Saya ingin mengerti mengenai awal mulanya Mas Harno bisa memiliki Marijan, dan istilahnya awal mulanya Marijan Mas pegang sampai laku atau sampai kembali lagi ke sini, sampai akhirnya diternak, sampai punya momongan, sampai akhirnya koncer Jawa dan Bali. Oh, agak ngeri nih topiknya. Kenalkan dulu Mas namanya, nama lengkapnya Mas. Nama lengkap saya Hari Sebastian. Alamat di mana Mas tinggal? Alamat saya di Jalan Gobia nomor 7A. 7A. Enggak masuk gang. Masuk gang. Ya nanti 18 cari di GPS. Oke Mas. Pertama awal mula Marijan Mas. Iya. Ini banyak pertanyaan yang timbul. Awal mulanya Marijan itu kok bisa dimiliki sampean ini gimana Mas? Dulu awal mula belinya. Awal mula Marijan saya beli dengan harga segini waktu umur masih sekitar 8 bulan. Burung waktu ngambil tidak ada isian, masih polos burung itu. Dengan ketekunan saya, Marijan saya rawat, saya masterin. Dengan masteran ternyata burung itu cerdas. Semenjak dia umur 8 bulan sampai 9 bulan burung itu tidak mau tarung, belum keluar birainya, tapi burung itu udah mempunyai materi yang mumpuni untuk digantangan. Setelah itu baru beranjak 10 bulan Marijan udah mulai ngeluarin birainya, udah mulai mau tarung. Setelah itu turun pertama di bulan 17 Agustus di Ayani. Event apa itu? Dengan juri orik. Juri orik. Waktu 17 Agustus. Tahunnya lupa. Cup atau Latpres mungkin. Latpres. Oh, Latpres. Oh, Latpres. Waktu itu turun pertama kalinya baru beranjak umur 10 bulan, paling lebih dikit 10 bulan sudah dikonteskan pemirsa. Jadi awal mulanya dia dari umur 7 bulan sampai 8 bulan itu masih proses pemasteran. Akhirnya di umur 10 bulan sudah mulai dikonteskan, dan itu juara atau tidak juara?
juara, untuk juaranya itu yang penting saya mau burung itu tampil dengan sempurna. Cuma memang kalau burung muda kan emang agak birahi kan masih agak hilang-hilangan, tapi untung aja masih masuk juara 6 sejak itu. Juara 6 di Lapres peserta ya Lumayan. Kategori untuk kelas ini lumayan. Ya. Berarti waktu itu dikonteskan pertama kali itu apakah dia langsung tampil maksimal atau ada nakalnya atau gimana? Masih ada nakalnya, namanya burung muda wajar masih ada nakalnya. Tapi lama kelamaan dia udah mulai birahinya udah bagus, turunlah ke event, langsung turun ke Giri Prasta. Giri Prasta yang pertama turun di tiket 200 sama tiket 300. Kelas utama itu mungkin. Kelas utamanya waktu itu Giri Prasta 3 itu yang tiket termahal yang berapa? 300. Oh jadi di kelas utama Giri Prasta 3 itu Marican juga Giri Prasta yang pertama. Yang pertama. Giri Prasta yang pertama. Yang beranjak pertama itu umur, Giri Prasta 1. Ya. Oh itu sudah dikonteskan. Ya. Luar biasa Itu pemirsa. masuk Jadi juara 6, juara 6. pindah ke lapangan B, masuk juara 4. 2 lap. 2 lap Oh, langsung. event spektakuler Nggak ada- Giri Prasta ini berarti ya. Tidak ada, masih belum ngasih makan jangkrik, pindah lapangan langsung naik. Ternyata dia masih kuat, birahi masih bagus. Dan masuk juara berapa? Juara 4. Juara Dari 6 masuk juara 4, pindah lapangan A, masuk juara 4. Oh naik kelas berarti dia ya. naik kelas. Awal mulanya di Giri Prasta masuk juara 6. Yang tiket 300 juara 6. Tiket 200 juara 4. juara 4. Iya. Sudah menyabet trofi. Sudah mendapat Ya, trofi waktu masih ini. berumur itu 11 bulan. 11 bulan sudah prestasinya istilahnya boleh-boleh untuk di kelas event bertaraf internasional. Bertaraf nasional ya? Oh maaf Iya, saya ralat. nasional. Bertaraf internasional itu salah pemirsa. Yang benar bertaraf nasional. Giri Prasta tepatnya di Bali. Dan itu lapangannya kalau nggak salah di Puspem Badung. Oke. Kemudian Mas, setelah juara itu kendalanya apa Mas? Apa terus ditarungkan atau apa? Itu Tidak, masih apa? agak Kemudian bertahap, tapi memang burung muda, tapi memang jiwa karakter tarungnya emang tinggi. Akhirnya sering tak bawa ke event-event besar. oh dia main di event-event besar. Itu juga masuk. Masuk. Ya masuk yang namanya burung muda, kalau saya pasti nakal pasti, tapi yang penting dia mempunyai bakat untuk ke lomba-lomba besar, itu mempunyai bakat dia. Seperti itu. Jadi di sini kan event selain Giri Prasta, saya dengar-dengar pernah juga masuk di event Bali Santi. Itu Bali Santi berapa Mas? Bali Santi semua turun. Bali Santi pertama, Bali kedua, ketiga turun. Keempat juga keturun. Ya. Itu predikatnya waktu itu Masih kalau untuk juara yang itu agak dalam, masih juara nominasi 6, lah ya, itu. nominasi. Istilahnya kalau 10 juara itu kan besar, satu ya. gitu. Ya. Kalau 10 besar itu nominasi. Oh iya seperti itu. 10 Jadi besar. masuk juga di juara 6. Juara terbagusnya di Bali Santi juara berapa? Bali Santi juara 4. Juara 4. Paling bagus di situ. Cuma main 2 kali aja. 2 kali. Waktu itu masih muda ya, Ya, masih umur berapa tahun? Sekitar kalau ke Bali Santi sekitar 2 tahunan. 2 tahunan juga pernah di Bali Santi. Oke, setelah itu di Bali Santi mungkin saya dengar itu ada penawaran sekian, istilahnya waktu itu belum tembus karena Mas Harno ini pribadi ini juga istilahnya di perburungan dia juga tidak punya tim atau tidak punya inilah perkumpulan. Ya, Single factor karena Single factor. waktu itu single factor saya lihat memang saya mati wah, main sendiri gitu loh, Ya. nggak ada timnya, nggak ada gininya. Waktu itu ditawar berapa Mas ya? Kalau yang pertama kali ditawar 50, 50 enggak saya kasih. nggak dikasih. Saya masih belum punya gato lain, ya itu terpaksa saya telatenin aja.
setelah juara di Bali Santi, Ya. ditawar 50. 50 juta. Tidak diberikan karena masih sayang. Belum ada gacauan. Habis itu memang sudah menyatu dengan burungnya mungkin ya. Iya, iya. Istilahnya, ini barang kesayangan. Kalau dijual susah nyari. Bahkan Ya, menghabiskan 50 betul, juta betul, itu untuk ya. mendapatkan satu marijan sangat Ya. susah menurut saya. Iya. Saya pribadi juga pemain, tapi kan saya pemain pemain ikan. Oh, itu enggak penting, enggak dibahas. Setelah itu dikonteskan lagi kemana? Ke apa itu? Waktu itu saya turun lagi di Sistem Badung, Giri Prasta, Giri Prasta. yang harga tiket 500, 300. Cuma main dapat sekali aja. Waktu itu yang di tiket 500 itu masuk juara 3. Kelas utama. Iya, kelas utama. Kelas utama juara 3 Giri Prasta yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Oh, yang ketiga kayaknya Mas. Yang Kalau lihat ketiga, tadi ya. pialanya emang yang ketiga. Pokoknya kalau yang itu pokoknya yang tiket paling besar yang dulu Giri Prasta kan 500. 500 waktu itu ya. Sana. Giri Prasta 3 masuk juara 3 kelas utama. Iya. Oke, setelah itu ditawar lagi berapa? Masih tetap di angka segitu. Oh, di angka Saya segitu. belum ngasih dengan harga segitu, saya tidak mau. Karena masih sayang. Saya masih Belum sayang. ada gacauan. Iya. Sampai ceritanya ini kan burung ini kan akhirnya laku, Mas. Iya. Nah, ceritakan Mas, ketika burung ini laku seperti apa dan kayak apa teman-teman yang mungkin jalannya Marijan ini sampai laku ke Bapak Putra Nuansa. Nah, Bapak Putra Nuansa ini sekarang adalah pemilik resmi Marijan dari resmi, Marijan. ya. Nah, kenapa Marijan ini bisa kembali ke sini? Ini nanti kita ceritakan kronologinya gimana. Ya. Tapi saya dulukan untuk gimana Pak Putra Nuansa sampai kepincut beli murai batu Marijan. Monggo Mas. Ya, tidak. Awal mulanya saya punya prinsip, saya punya burung dengan karakter bagus. Saya dengan minta harga segini, kalau mau ya ambil, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Akhirnya ternyata om ini, bos saya ini ternyata mau ngambil dengan harga segitu. Terpaksalah saya lepas burung itu dengan dibawalah ke rumah bosnya untuk Di main Bangli. Di Bangli. Cuma dia di hawa di sana di Bangli sama di Denpasar Berbeda. berbeda. Di sana dingin, Marijan tidak kuat dengan hawa dingin. Di sana prestasi berapa kali, setelah itu dia ngedrop dengan kena hawa dingin itu. Dibawalah ke sini lagi, saya suruh merawat. Tidak, saya rawatlah lagi, saya muncerin lagi. Akhirnya saya muncerin lagi mau, dia kembali ke saya lagi. Burung itu saya muncerin lagi sampai sekarang. Burung itu masih tetap jalan meskipun burung itu diternak. Memang rencananya nggak ada untuk diternak, tapi berhubung ada COVID, terpaksa burung semua saya ternak. Tapi alhamdulillah Marijan meskipun saya ternak, tak cobalah untuk main. Dulu pernah nyoba, tidak pernah berhasil. Tapi ternyata Marijan dengan saya ternak ini, dia lebih birainya lebih bagus, lebih stabil. Dia kuat main 4 season, 3 season dia kuat. Kalau yang dulu dia cuma 2 season dia udah lemes. Sekarang dia lebih stabil, birainya lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi settingan selanjutnya dia dikawinkan ya karena COVID. Tapi kalau nggak COVID ya nggak nemu hasilnya seperti itu. Iya, mungkin ya. betul. Berarti ada hikmahnya untuk COVID ini. Iya. Oke, setelah itu kendalanya waktu sebelum diternak diambil dari Bangli dibawa ke sini, sempat rewel nggak? Sempat istilahnya burung ini nakal atau Mas Hari sendiri
susah untuk menyeting ini atau gimana untuk memulihkan, karena tadi Mas sempat bilang itu drop di sana karena dingin. Ya, namanya makhluk hidup kalau sudah gitu waktu itu Masnya seperti apa penanganannya Marijan waktu itu, Mas? Kalau untuk diceritakan. penanganan Marijan itu kan simpel dia. Kalau saya udah paham karakternya dia, makanya saya tidak begitu gugup untuk menghadapi Marijan itu. Ya kalau untuk Marijan saya tidak akan gugup. Masalahnya karakter sudah saya pegang semua. Untuk settingan semua, dia emang tidak punya settingan, emang burung dasarnya emang vektor ya, tetap vektor, cuma ngatur birainya aja dia yang agak susah. Ternyata ya itu dengan dikawinin dia lebih enak mainnya, Lebih stabil, kuat. lebih kuat. Power ya tetap, meskipun dalam kandang punya anak dia tetap aja powernya seperti itu dia. Mungkin ini satu dari keunikan burung-burung murai batu yang lainnya. Ada mungkin burung murai itu setelah diternak dia mungkin apa ya bahasa Jawanya Galak, tuh biasanya galak. galak dan suloyo, dibawa ke gantangan kadang juga susah. Ya, Ini kebetulan mungkin bisa satu bukan, ya. dari sekian banyaknya burung murai batu yang bisa diperlakukan istilahnya dia itu mau diternak akhirnya terus dibawa ke gantangan dia juga jalan. Luar biasa kalau menurut saya pemirsa. Ya. Karena jarang-jarang ada burung seperti ini. Mungkin kalau saya Marijan sendiri ini sama perawatnya yang dulu adalah pemiliknya ini sudah menyatu jiwanya. Bahkan dia di sini juga istilahnya kalau saya lihat kan tadi prosesi mandi terus sampai masukin ke kandang itu sangat istilahnya dia seperti keluarga lah. Iya. Berkeluarga dengan apa itu namanya? Jiwanya saya. Jiwanya yang Jiwanya gini. saya. Aduh, luar biasa sekali. Terus gini Mas, akhirnya waktu diternak itu awal mulanya gimana? Waktu kawin tuh ada kendala apa enggak? Kalau untuk penjodohan dari cerita-cerita yang punya dulu, saudaranya Marijan itu ke betina lebih banyakan matiin betina. Oh, jadi Marijan itu Punya saudara satu aja. oh Itu sering matiin betina di kandang. oh jadi Marijan ini ada satu memang terahnya sama dengan Marijan dan Iya. saudara lah istilahnya dia. Iya, saudara. Saudaranya Marijan. Cuma beda pemilik, perawat aja, beda beda pemilik dan beda perawatan dan di sana kabarnya sangat galak ya istilahnya. Ya, Dan sangat galak. Marijan ini berbeda dengan Beda, punya saudaranya. karakter lain dia. Seperti itu. Jadi diternak itu langsung bisa, langsung nyatu dengan jodohin ceweknya. Saya cuma jodohin itu cuma 2 hari. Jodohnya 2 hari. Ya, cuma 2 hari aja. Setelah 2 hari itu mungkin dia prosesinya lebih gini ya, lebih istilahnya gampang untuk ternak gitu ya. Ya. Istilahnya nggak ada kendala di situ, dia langsung it's okay bro, langsung OTW, Ya. langsung kawin dan nggak ada masalah ya waktu itu ya. Enggak ada masalah. Ya, cuma kalau singkat berapa hari Mas? cuma 2 hari aja 2 jodohin hari Marijan. saja. Coba-coba tak main kayak dulu lagi, saya dulu pernah ternak, tak coba buat main. Tak ambil waktu betina angkrem, tak keluarin lah dia. Tapi enggak, saya ngeluarin enggak harus dipegang. Kalau dipegang kan pasti harus ngondisiin dulu. Ternyata Marijan mau dia keluar sendiri dari kandangnya. Loh, gampang sekali. Ya itu Jadi makanya juga saya heran sama Marijan. unik ini. Ya itu dah burung Marijan tuh kalau menurut saya paling unik ya. Paling simpel rawatannya. Pokoknya itu Menyatu sekali. menyatu Menyatu dia sama sekali saya. dengan ya gini pemirsa. Jadi ketika kita dititipi sebuah burung sama yang kuasa ini ya, untuk di istilahnya kita rawat, kita juga tidak lupa hak burung itu kan gunanya juga untuk reproduksi, jadi untuk berkembang biak. Jadi jangan sampai kita ketika merawat burung kita koncerkan saja tapi tidak melihat untuk kelangsungan atau kelanjutan
istilahnya breeding untuk diternak atau istilahnya membuat keturunan. Iya. Jadi agar dia tetap berkelanjutan gitu. Iya. Kalau bisa, ini cuma saran untuk teman-teman kicau mania. Tapi kalau tidak bisa atau banyak kendala ya istilahnya saya cuma untuk salam konservasi aja, salam lestari, pelestarian. Karena video ini saya bikin hanya untuk istilahnya memotivasi teman-teman dari kicau mania itu untuk lebih mengacu pada peternak. Jadi dia punya burung selain juara, ya bisalah diternak. Istilahnya ya kendala itu mungkin ada, tapi ketika kita tekun, ketika kita berusaha, rajin belajar, mungkin bertanya atau melihat konten-konten di YouTube, insya Allah semua sama hasilnya, bisa beranak, bisa memiliki keturunan selanjutnya. Yang penting intinya kan kalau untuk kicau mania ya intinya sabar dan telaten aja untuk merawat burung jagoannya. Jadi sabar dan telaten kunci kesuksesan. Ya mungkin Mas Arno gini, sekarang kan udah jadi kesayangan sama Pak Putra Nuansa. Burung ini kan nggak mungkin dijual juga kan ya, karena mungkin ada penawaran gini karena saking sayangnya dan sudah menyatu dengan jiwanya. Kemarin juga ada penawaran, saya dengar penawaran segini belum dilepas karena masih sayang. Untuk Marican sendiri ini speknya seperti apa? Saya pengen Mas Harno ini ciri-ciri khusus dari Marican, mungkin dari ekor panjangnya berapa, dari mungkin posturnya seperti apa. Tadi kalau kita lihat, kita shoot dari kamera itu kan sudah nampak bener ini Marican. Dan tidak bisa dipungkiri banyak video-video di YouTube yang bisa beredar itu Marican. Tapi secara spek khusus, ciri-ciri Marican yang Mas ketahui dan itu tidak bisa dibohongi. Seperti apa Marican itu? Dari kepala, mungkin dari sayap, dari ekor, atau ciri-ciri khusus? Kalau ciri khususnya yaitu pola ekornya itu ada putihnya sedikit itu dari dulu saya kira itu dulu itu bisa hilang, ternyata dia tidak bisa hilang. Jadi model balak gitu ya? Ya model balak kecil jadi kan ada 4 lembar untuk yang putih itu 4 lembar. Jadi 4 lembar ini ada tambahan lagi 5 lembar. Yang lembar kelima ini ada putihnya sedikit. Iya, ada putihnya sedikit. Oh, jadi sebenarnya putih 6, dia juga cuma putih 4, cuma 3 aja putihnya. Yang jadinya hitam 3, putih 3, tapi yang hitam itu ada notanya lagi dikit. Oh, ada notanya kecil ini ya, dikit ya? kecil tuh. Oh, jadi saya kira itu yang kelima, lembaran yang kelima, bukan ya? Itu lembaran yang keempat, lebih menonjol sedikit dan ada tanda di ujungnya itu nokta, seperti nokta atau itu kayak balak lah, tapi balak nggak agak kecil istilahnya. Oh, seperti itu. Saya kira itu dan dulu hilang, ternyata dia udah ngurak 2 kali, ternyata ndak hilang. Berarti notah itu tetap seperti itu, dia tetap segitu aja, ndak bisa hilang. Oh, ciri-ciri khususnya di situ. Sebenarnya kalau dari ngurak kan pasti hilang biasanya. Itu ndak, ternyata dia emang mempunyai ciri khas sendiri dengan notah itu. Notahnya khusus itu ya. Saya kira itu ya itu tadi. Saya kira lembar kelima dari ekor itu itulah yang notahnya tadi kecil gini. Ya segini. Oh, jadi itu lembar keempat. Jadi bukan lembar untuk ke-5. Ciri-ciri khusus lainnya. Kalau ciri khusus lainnya enggak ada, cuma itu aja. Cuma dia bawa lagunya power, melengkingnya itu yang saya senang burung itu. Tajam dia bawa lagunya tajam-tajam. Sekali bunyi ngeluarin berapa lagu dia? 2 lagu, 3 lagu. Dia kalau untuk digantangan pasti bervariasi dia. Enggak mau nonton itu aja, pasti bawanya 3 kali tembakan, 2 kali tembakan. Itu dah makanya saya istimewanya Marican dari situ. Seperti itu. Lagi burung kesayangan bos saya. Iya. Paling banyak burung itu yang paling disayang bos saya. Padahal mahal-mahal di sana, saya tahu itu burungnya harganya luar biasa, spektakuler.
nggak bisa diomongin. Saya ya Hobi. hobi aja. Iya, hobi. Jadi istilahnya seperti itu, saudara. Kicau mania, kalau sudah niat berkicau, sudah niat lomba, siap kalah, siap menang. Iya, itu pokoknya harus ditampung gas, itu. semangat, jangan patah menyerah. Yang penting percaya sama burungnya. Kalau mau kerja ya, mau enggak ya. Yang penting pasrah aja. Kalau untuk lomba. Mau juara mau kalah sudah jadi Ya. keputusan mutlak juri. Kalau di situ yang namanya kompetisi udah mutlak jurinya yang ngomong. Ya. Oh, seperti mungkin yang lainnya, Mas. Anaknya Marijan udah berapa sekarang? Kalau yang Berapa sekarang, keturunan dulu? Anak pertama berapa? Anak kedua berapa? Anak ketiga berapa? Dan seterusnya berapa? anak yang pertama itu 2 Dua hidup. hidup semua. Alhamdulillah. Terus anak yang kedua beranak 3 Hidup. hidup semua. Tapi Alhamdulillah. sekarang ini baru mau makan kering. Oh gitu. Oh jadi sekarang sesi perpindahan makan dari di Ya. Lolo udah. Oh sekarang udah nangkring. Yang ke Nanti kita review juga anaknya Marijan. Siapa saja yang ngambil anaknya Marijan dan di mana ngelolohnya saya bakal review. Pokoknya full episodenya ini nanti anaknya, bapaknya, mbahnya semua sampai keturunannya. Ya, terus Mas, anakan pertama sudah laku. laku berapa? Kalau A50. Oh, A50 kodenya. Kodenya Sekarang pakai kode kode aja. sekarang. Kode. Sekarang Jangan nggak nyebut boleh harga. nyebutin nominal, Kode. kode aja. Daripada nanti di-banned sama Facebook. Kan kita akan postingnya di Facebook. Kalau di YouTube ya aman. Ngomong berapa aja aman. A50. A50. Ya. Jantan berapa? Anak pertama Jantan jantan. 1, betina 1. Jantan 1, betina 1. Yang kedua jantan 2, betina 1. Jantan 2, betina 1. satu. Anaknya berarti yang kedua 3. Anak 3. Pertama 2, kedua 3. Kalau barusan ini yang ngambil ini, alhamdulillah mungkin rezeki saya masih beranak 4. Akhirnya naik terus dia. Tapi yang ke ini kurang tahu. Ya semoga aja Banyak cowoknya. banyak cowoknya. Biar saya kebagian, Mas, ya, gitu. Ya. Siap. Saya sebagai konten YouTube juga punya pengen anaknya seperti apa nanti saya review sendiri gitu Ya, berjilid-jilid. semoga anak-anaknya ngikutin jejak bapaknya. Ya semoga biar koncer-koncer. Ya. Kalau koncer itu menurut saya sih rezeki, Mas. Ya, rezeki. Tapi kalau ternakan ini juga super rezeki. Sudah koncer digantangan juga koncer anakan. Ya, Jadi kalau sudah. alhamdulillah itu alhamdulillah kuadrat. Alhamdulillah 1, alhamdulillah 2, alhamdulillah kuadrat. Nanti gini, Mas. Anaknya ini kan kita nanti lihat, Mas, perkembangannya. Jadi kan kalau kita mau ngomong istilahnya bisa bagus ya kalau rezeki ya, Mas ya. Kalau Ya. memang itu moncer nanti anaknya juga kita review nanti anak Marijan. Meskipun itu kan tergantung yang rawat. Burung bagus hendaknya itu kan tergantung rawatan, pemasteran aja. Kalau terah kan tidak diragukan Ya, lagi kalau sudah terah nanti saya untuk tadi saya Marijan shoot ya. kalau itu memang anaknya dan sebenarnya di sini sudah berkumpul untuk para pembeli-pembeli itu. Saya tidak expose karena ini bukan media untuk mempromosikan siapa pembelinya. Ya. Karena bukan untuk nampang narsis atau dan lain sebagainya, hanya ini untuk eksklusif siapa pemilik sekarang dan siapa perawatnya dan sebelum perawatan ini siapa pemiliknya yang aslinya. Jadi kronologinya saya ingin menyampaikan hanya untuk riwayat kepemilikan Marijan sampai sekarang ini. Gitu. Jadi bukan untuk pamer atau yang istilahnya menyombongkan diri karena sebenarnya ini semuanya ini bukan settingan, istilahnya ini murni eksklusif. Ya, murni. Yang dibicarakan itu adalah histori Nyata. dari nyata, berarti historinya dari Marijan, perjalanan Marijan sampai sekarang. Luar biasa pemirsa, karena di sini saya juga istilahnya mewakili saya sendiri. Jangan istilahnya kita apa ya? Ketika kita di atas, kita jangan sampai lupa yang awalnya kita merintis dari bawah. Jangan sampai seperti itu, karena di sini semua belajar dan tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Ya ini mungkin satu dari sekian murai yang mungkin bisa sampai
prestasi di kancah istilahnya kelas nasional, ya. atau istilahnya dia itu sampai segini, ini butuh perjuangan. Ya. Jadi tidak semudah itu Ferguson Ya. gitu kan menurut saya. Ya. Teruslah berusaha, belajar, berkarya, itu bagian dari kesuksesan kita. Mungkin terakhir Mas, karena mungkin kalau masih ada yang ingin sampaikan, ini adalah penutup. Apa Masnya pengen ngomong apa tentang apa juga, di luar burung boleh, di dalam burung atau di breeding atau yang lainnya, kunci atau kiat-kiat sukses untuk merawat burung dan lain sebagainya itu monggo Mas, apa yang ingin Ya Mas kalau sampaikan? saya pribadi, kalau namanya orang jual burung kan harus fair. Kalau saya monggo untuk manen anaknya bersama, oke. Ndak oke. Kalau percaya sama saya ya oke. Ndak ya oke. Kalau saya terserah pembeli adalah raja, Penjual saya- adalah dewa. ya. Makanya saya itu pasrah aja untuk jual beli. Mau beli ya oke, ndak mau ya oke, terserah. Yang penting saya udah nyuguhin ini emang anaknya, ayo panen bareng, saya terima. Tak ajak panen bareng, Masuk kandang. Oke. Di sana tidur juga boleh, kalau mau nemenin dia sampai Iya. ngedok lagi juga boleh. Oke pemirsa, cukup sekian. Saya di sini hanya untuk mewakili suara-suara dari teman-teman yang merequest mereview Marijan di ternak, mereview Marijan seperti apa kandangnya, seperti apa ternak, dan seperti apa prosesi perkawinannya dia. Di sana sudah standby kamera. Nanti itu saya masukkan di konten YouTube saya. Ya istilahnya kalau mau beli anaknya Marijan boleh-boleh saja, atau beli bapaknya juga boleh kalau dijual loh ya. Kalau nggak dijual ya sampai dijual. Kalau mungkin ada yang minat, monggo, ini orangnya. Nanti kan bisa disampaikan Kalau saya ke pemiliknya pasrah aja langsung. sama Pasrah aja sama bosnya yang aja. punya ya. Iya, Ya jadi punya. pemirsa, nanti kalau mau beli silahkan ke sini. Alamatnya nanti saya sertakan di situ ya. Di sini nanti ada alamatnya, nanti di sini dibaca aja itu di situ sama nomor teleponnya. Silahkan kalau memang mau ngelihat pas ngangkat anaknya juga bisa. Kalau mau lihat juga bisa. Kalau mau kenalan juga bisa. Apalagi silaturahmi tanpa batas 24 jam Mas ya. Ya, 20 Kopi ada, jam. Mas? Kopi aman? Kopi aman. Rokoknya beli sendiri. Rokok beli sendiri. Walah, di depan ada warung ya. Ya, warung. Oke pemirsa, saya tutup closingnya. Jangan lupa subscribe, atau istilahnya mengikuti saya juga boleh, nggak subscribe juga nggak apa-apa, karena saya itu Ya, jangan kalau los. misalkan subscribe gitu. Oh subscribe ya? Ya. Biar banyak gitu ya. Ya, Tapi kalau nggak mau subscribe gimana lagi? Ya dipencet aja tombol merahnya itu ya. Tombol merahnya. Nggak niat subscribe ini ya, saya tombol aja gitu. Ya, tombol. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Iding 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 iding. Salam lestari.